Jelas? Dengar Kak, jelas Kak. Oke, baik. Ya, saudara, kita mau lanjut ya. Minggu lalu kita sudah belajar ya bagaimana kita mencapai visi kita ya lewat pemuritan ya. Kita menjadi ya komunitas kerajaan. Nah, saudara, kita mau lebih memperdalam lagi dan lebih memperjelas lagi ya. Nah, saudara, jadi ingat, visi kita bukan membangun gedung, saudara. Bukan membangun acara-acara, ya, bukan membangun ibadah raya, saudara. Itu bagus semuanya. Tetapi, saudara, visi Tuhan buat murid-muridnya adalah menjadi komunitas kerajaan Allah. Nah, apa itu komunitas kerajaan Allah? Maka Tuhan Yesus menjelaskan dalam Matius pasal yang kelima, ya, ketika dia panggil murid-muridnya, ya, dia langsung jelaskan apa itu komunitas kerajaan Allah. Itulah komunitas terang dan garam. Nah, saya mau jelaskan lagi supaya kita mantap mengerti betul, ya. Jadi kepada murid-murid Kristus, ini yang Tuhan berikan, visi ini yang saudara mesti bangun, ya. Kalau kita sebutnya komsel, tapi komsel kita, ya, kalau mau jujur, belum menjadi komunitas terang dan garam, ya, belum menjadi komunitas kerajaan Allah. Nah, apa itu komunitas kerajaan Allah, saudara? Komunitas yang bisa menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Ya, itulah komunitas terang dan garam. Nah, mari kita baca. Yesus bilang, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjek orang. Ya. Kemudian ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, saudara, kata kamu di sini itu jamak. Jadi banyak orang baca terang dan garam ini, dia pikir Tuhan ngomong sama pribadi saja. Betul, dia ya tentu pribadi-pribadi mendengar firman ini. Tapi yang dia maksud ini komunitas, saudara. Kamu, murid-muridku semuanya adalah garam dunia. Kamu semuanya murid-muridku ini adalah terang dunia. Lalu dia membahas kata kota. Ya, berarti kota itu apa? Kumpulan orang-orang, komunitas, saudara. Terus kalau selanjutnya nanti saudara baca, dia membahas tentang kaki Dian mesti ditaruh di rumah. Ya, jadi dia lagi membahas tentang apa, saudara? Ya, tentang komunitas. Nah, kita harus jadi komunitas terang dan garam. Nah, apa itu komunitas terang dan garam? Nah, saya ulang sedikit aja, saudara. Komunitas terang dan garam itu komunitas kerajaan. Ya, kenapa? Karena kita dari kerajaan terang. Ya, kita diutus ke dalam kerajaan kegelapan. Untuk apa? Untuk ya terang itu mengusir kegelapan. Ya, terang mengalahkan kegelapan. Jadi kita adalah komunitas kerajaan yang dapat menghadirkan ya kuasa kerajaan Allah, kebenaran kerajaan Allah. Ya, apalagi saudara, kasih dari kerajaan Allah, saudara. Kita hadirkan di dunia ini. Ya, itulah saudaraku apa gambaran dari komunitas kerajaan. Ya. Nah, yang kedua dia bilang kamu adalah garam dunia. Nah, sama saudara. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Ya. Nah, jadi tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Jadi kalau garam jadi tawar, nggak ada gunanya lagi, saudara. Selain dibuang dan diinjak orang. Nah, di dalam Matius, saudara, tidak dijelaskan kegunaan garam buat apa. Cuman dibilang tidak ada gunanya lagi.
Tapi kalau saudara baca di Injil Lukas, diterangkan gunanya garam buat apa. Nah, nanti saudara baca aja di rumah, ya, Lukas pasal 14 ya, ayat-ayat terakhir, ayat 31 sampai 32. Dikatakan gini saudara, ya, kalau garam menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan, tidak ada lagi gunanya, ya, baik untuk tanah, nah bahasa Inggrisnya tanah, ya, ground saudara, ya, atau earth. Makanya you are the salt of the earth, kamu adalah garamnya tanah. Ya, jadi garam pertama gunanya buat tanah. Kedua, tidak ada gunanya bagi pupuk, bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya kotoran, dunghill. Jadi garam gunanya cuma dua, saudara. Buat tanah, jadi kita harus tafsirkan garam menurut konteksnya. Nggak boleh seenak kita, ya. Kita suka terlalu kreatif. Garam itu penyedap masakan. Nggak ada ayatnya, kamulah garam masakan. Nggak ada. Ya, kamu garamnya tanah. Nah, maksudnya apa? Zaman itu, saudara, ya, kalau peperangan, kerajaan mengalahkan kerajaan, ya, maka mereka pakai garam. Ya, garam itu kalau musuhnya udah kalah, saudara, ditabur di tanah musuhnya. Itu tanda kutuk, kamu udah kalah. Ya, nah nanti saudara bisa baca ini di Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat 45 ya kalau nggak salah. Ya nanti saudara baca aja, Abimelekh mengalahkan ya musuhnya, menaburi garam di atas ya tanah di kota musuhnya, saudara. Waktu kerajaan Romawi pada kira-kira tahun 200 sebelum Masehi mengalahkan kerajaan Kartago, mereka mengirim garam, diketapel garam, saudara. Ya, karena garam itu alat peperangan. Ya, garam, saudara, ketika ditabur di tanah musuhnya, itu tandanya kamu terkutuk, kamu udah kalah. Nah, juga kalau tanah ditaburi dengan garam, saudara, maka musuh-musuhnya nggak makan karena ladang-ladangnya mati semua, saudara. Ya, makanya saudara bahasa Indonesianya pakai kata ladang, tidak ada guna bagi ladang. Ya, waktu perang itu, saudara, tanah ditaburi dengan garam supaya apa? Produktivitasnya mati, saudara. Nah, demikianlah kita garamnya kerajaan Allah. Kita diutus ke dalam kerajaan kegelapan, kita jadi kutuk buat kerajaan kegelapan. Kita menjadi, saudaraku, ya, disaster. Kita menghancurkan ya kerajaan kegelapan. Kita membuat kerajaan kegelapan musuh kita tidak produktif lagi. Ya. Nah, itu tugasnya saudaraku kita. Ya, komunitas garam adalah komunitas yang dapat mengalahkan kerajaan kegelapan, itu intinya. Ya, yang kedua, saudara, garam ya berguna buat apa? Buat pupuk. Nah, bahasa Inggrisnya buat kotoran. Ya, kalau cara zaman dulu bikin pupuk, saudara, itu kotoran dikasih garam. Ketika kotoran dikasih garam, dia membunuh kuman-kuman, saudara. Bukan hanya membunuh kuman-kuman, tapi saudara, garam itu sekaligus apa, saudara? Ya, mengubah kotoran jadi pupuk. Nah, kita punya kuasa transformasi, saudara. Garam itu diutus, ya. Kita adalah garam, ya, dari apa, saudara? Kotoran dunia ini. Kita diutus ke dunia ini untuk apa? Mentransformasi masyarakat, saudara. Kita bisa mengubah hidup masyarakat. Nah, inilah komunitas Tegar itu, saudara. Jadi komunitas Tegar itu adalah komunitas kerajaan Allah, ya, yang sanggup menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Ini yang Tuhan mau bangun, saudara. Jadi bukan kayak komsel-komselan yang sekarang, bukan. Komsel-komsel udah bagus sebagian, tapi belum full menjadi
komunitas kerajaan Allah. Nah, ini dulu saudara harus punya visi. Yang Tuhan mau bangun ini bukan gedung, bukan denominasi, bukan nama Abalef, bukan pelayanan, bukan acara-acara. Ini yang Tuhan mau bangun. Ya, dan bangunnya bukan di gedung MTHS, bangunnya di mana-mana. Ya, di RT-RT, ya, setiap RT ada satu komunitas kerajaan. Ya, ada ya kumpulan dari orang-orang ya yang saudaraku mampu menghadirkan kerajaan Allah di situ. Itu visi kita, saudara. Kalau saudara bukan itu visinya, ya berarti tidak alkitabiah, saudara. Inilah gereja. Gereja itu komunitas terang dan garam, saudara. Ya, nah gereja mula-mula makanya di rumah-rumah kan hadirnya kan. Nah, kalau di bait Allah kan mereka equipping, ya kan? Tapi saudaraku mereka adanya di rumah-rumah. Nah, kita mesti bangun pola ini, saudara. Nah, apakah pandemi nggak bikin kita kapok, saudara? Ya, kita mau balik lagi ke pola lama, ya. Mari, saudara, kita ini visinya komunitas kerajaan Allah, ya, komunitas ya yang terdiri dari saudaraku ya mungkin 15 sampai 20 orang ya di rumah-rumah saudara dan mereka jadi terang dan garam. Nah, terang dan garam ini apa? Ya. Jadi komunitas apa? Kalau saudara lihat di dalam Lukas 14, Yesus lagi ngomong tentang jika garam menjadi tawar dengan apakah dia diasinkan, ya tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Nah, saudara mesti ngerti konteks dia lagi ngomong soal apa, saudara? Ya, soal murid sejati. Ya kan Lukas 14 itu tentang ya murid sejati. Ya, murid sejati itu garam yang asin. Ya, tapi garam yang tawar itu murid palsu. Dari mana kita tahu? Nah, ilustrasi garam ini, saudara. Jadi Yesus pakai ilustrasi garam. Zaman dulu, saudara, garam itu beda sama garam sekarang. Ya, kenapa dibilang garam bisa jadi tawar? Nah, dulu, saudara, ya orang-orang ya ngerti yang Yesus maksud. Tapi di zaman modern malah orang ada yang ngenyek Yesus. Bohong itu, Yesus nggak ngerti kimia. Mana ada NaCl bisa tawar. Ya, saya kenal seorang ahli kimia, dia bilang, saudara, NaCl adalah ya molekul, salah satu molekul yang sangat stabil. Ya, itu tidak bisa berubah, rasa asinnya nggak bisa, saudara. Jadi bohong dong ayat ini. Nah, saudara mesti ngerti dulu yang dimaksud Tuhan Yesus garam, garam apa? Nah, zaman itu lihat gambar ini, saudara. Garam dibuat dari apa, saudara? Ya, bukan garam kayak sekarang murni NaCl. Zaman dulu garam, nah ini ya gambarnya. Diambil dari laut mati. Saudara pernah ke laut mati? Nah, di situ, saudara, garam itu kecampur, nggak murni NaCl. Ya, dia ada ya apa mineral-mineral lain, bahkan ada juga garam lain yang tidak asin, saudara. Ya, tapi dia, saudara, seperti garam putih. Nah, ini dia. Kecampur jadi sama mineral-mineral lain yang mirip garam. Kemudian, saudara, kecampur juga sama apa? Ya, ada tanah, lempung, ya, saudara, lumpur, makanya warnanya nggak putih sekali. Nah, ini saudara dikeringkan, lalu digunakanlah sebagai garam. Nah, saudara, jadi garam ini artinya tidak murni, saudara. Tidak murni NaCl. Nah, kalau dia kena air, saudara, air tawar atau kena embun, NaCl-nya larut. Ya, larut, saudara. Nah, kalau NaCl-nya larut, sisanya apa? Sisanya ya bahan-bahan yang mirip garam, ya, tapi nggak asin, saudara, nggak asin.
Nah, jadi zaman dulu kalau ada garam yang sudah, saudaraku, kehilangan rasa asinnya, dia nggak ada gunanya lagi. Selain dibuang dan diinjak orang. Kenapa dibuang? Ya, karena nggak ada gunanya lagi, nggak ada rasa asinnya lagi, NaCl-nya udah larut. Nah, maka bahan sisanya nggak ada guna selain dibikin buat pelapis jalan zaman dulu, saudara. Jadi jalan itu dilapis, kalau sekarang pakai aspal, zaman dulu saudaraku pakai apa? Pakai garam ini, ya. Jadi buat aspal. Makanya saudara diinjak-injak orang. Nangkep ya saudara. Jadi yang dimaksud Yesus gini saudara. Kalau garam bisa jadi tawar ini, nah berarti dia apa? Dia kelihatan garam, tapi nggak ada rasa asinnya. Artinya apa? Dia murid yang palsu. Karena saudaraku, Lukas 14 itu dia lagi ngomong soal murid sejati. Siapa murid sejati? Nanti saudara baca ya ayat-ayat sebelumnya. Ya, murid sejati itu satu, dia mengasihi Tuhan lebih dari apapun, lebih dari orang tuanya, saudaranya, ya siapapun, bahkan dirinya sendiri, itu murid sejati. Ya, yang kedua, saudaraku, murid sejati memikul salib dan mengikut Yesus tiap hari. Dia itu pengikut. Ya, dia ikut Yesus, nempel dengan Yesus terus. Nah, kita nggak bisa ikut Yesus kalau nggak pikul salib. Kenapa? Ketika kita nggak pikul salib, saudara, yang kita ikut daging kita, yang kita ikut ego kita. Nah, orang yang tidak pikul salib pasti nggak ikut Yesus, saudara. Ikutnya dagingnya, ya. Nah, makanya saudara, kita mesti pikul salib tiap hari. Itu murid sejati, ya. Yang ketiga, saudaraku, dia menyerahkan segala sesuatu, ya, segala sesuatu untuk ikut Yesus. Dia nggak kayak orang kaya itu, saudara, ya, yang tidak mau ikut Yesus karena dia cinta hartanya. Hartanya banyak, ya. Jadi kalau orang cinta uang, saudara, cinta harta, nggak bisa aja jadi murid sejati, saudara. Nah, jadi garam itu apa? Garam yang asin itu murid sejati, saudara. Ya, jadi komunitas kerajaan adalah komunitas yang terdiri dari murid-murid sejati. Ya, komunitas Tegar ini. Ya, nah terang dunia sama. Nah, nanti saudara baca ya dalam Yohanes 8 ayat 12. Saya bacakan aja supaya saudara nggak usah buka Alkitab. Maka Yesus berkata kepada orang banyak. Nah, satu kali dia ketemu orang banyak, dia bilang ya dia ngomong sama mereka. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, nah kalau saudara ikut Yesus, saudara pengikut Yesus itulah murid. Matetes. Ya, kalau saudara ikut Yesus, kalau engkau ikut aku, kata Tuhan, ya barang siapa yang ikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Jadi terang itu siapa? Sama murid sejati. Ya, dia ngomong sama orang banyak, saudara. Karena banyak yang ikut dia, belum tentu mereka murid sejati. Siapa murid sejati? Yang terus-menerus ikut dia. Dan kalau kita ikut dia, kita jadi terang. Ya, kita mempunyai terang hidup. Jadi komunitas garam dan komunitas terang ini adalah komunitas yang terdiri dari murid-murid sejati. Ya, makanya saudara, kalau kita semua nggak murid sejati, nggak bisa kita menjadi komunitas kerajaan ini, saudara. Makanya kenapa gereja nggak ada impact-nya, saudara. Gereja hadir di satu komunitas, hadir di RT, nggak ada impact-nya.
Karena bukan murid sejati mereka. Ya, mungkin murid palsu, saudara. Nah, akibatnya apa, saudara? Akibatnya nggak ada impact-nya. Orang Kristen sekarang nggak ada impact-nya, saudara. Ya, hadir di masyarakat nggak ada pengaruhnya. Karena mereka garam yang tidak asin, ya, dan apa, saudara? Ya, bukan terang. Karena dia nggak ikut Yesus. Kalau kita nggak ikut Yesus terus, ya kita bukan terang. Ya, kita nggak bisa, saudaraku, menerangi dunia ini. Nah, itu parahnya, saudara. Jadi, saudara, mari kita ya hari ini cek diri kita. Kita murid sejati nggak? Nah, masalahnya gini, saudara. Ya, kenapa banyak murid palsu? Karena kita lihat hari ini ya gereja nggak ngerti bagaimana mencetak murid sejati. Ya, banyak kita nggak ngerti gimana jadi murid sejati. Nah, mari kita cek bagaimana kita menjadi murid sejati. Next, harus menurut caranya Tuhan. Ya, nggak boleh pakai cara kita. Kita bikin murid alanya gereja modern. Akhirnya nggak jadi murid, saudara. Ya, nggak jadi murid sejati. Nah, murid itu apa? Nah, kembali lagi, definisinya harus dari Yesus dong. Bukan dari saudara sendiri. Ya, apa itu murid sejati? Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, ya, karena ini kata murid pertama yang disinggung, saudaraku, di dalam Injil, ya, Matius khususnya. Ini kata pertama. Ya, di dalam menafsir Alkitab ada satu prinsip namanya the first mention law. Ya, jadi menafsir itu coba cari dulu konteks ketika pertama kali dia disebut kata itu. Ya, kapan? Nah, ini pertama kali disebut. Yesus berkata pada mereka, "Mari, ikutlah aku." Nah, ini dari kata ikutlah aku. Murid itu adalah pengikut, saudara. Ya, pengikut. Ya, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, inilah pemuritan, saudara. Di satu kata ini, ya, definisi lengkap dari pemuritan, saudara. Ya, ikutlah aku. Ya, jadi pengikut, matetes. Nah, para ahli, saudara, ya, terus menyelidiki kata pengikut ini. Ya, Dallas Willard bilang, saudara, paling cocok definisi pengikut adalah pemagang. Oke? Pemagang. Kenapa? Karena konteks pada zaman orang Yahudi, saudara. Jadi orang Yahudi zaman dulu, saudara, ya, itu kalau dia, saudaraku, dari 5 sampai 10 tahun dia ikut Bet Shefer. Ya, di mana, saudara, di sinagog, ya, lewat hafruta namanya, 2-3 orang hafal seluruh Alkitab. Ya, kemudian, saudara, ya, setelah itu 10 sampai 14 tahun ikut Bet Midras. Ya, yaitu berapa, saudara? 2-3 orang, ya, di dalam hafruta belajar menafsir Alkitab. Oke, itu polanya, saudara. Nah, kalau dia mampu lagi, saudara, dia masuk Bet Talmud. Ya, dari sini keluar kata talmidin, ya, murid. Nah, saudara, maka dia ikut rabinya, saudara, dalam juga hafruta, ya. Jadi ikut pakai sistem hafruta, kemudian ikut rabinya, saudara. Kemanapun rabinya pergi, karena ya sekarang belajarnya bukan lagi di kelas, bukan lagi di sinagog, tapi di luar sinagog. Ikut rabinya, saudara. Kemana rabinya pergi, ya? Karena tingkat yang terakhir ini, saudara, rabinya mau, ya, melatih dia menjadi seperti dia. Ini pencetakan rabi, saudara. Ya, nah, inilah pemuritan, saudara.
Jadi kita jadi pemagangnya Yesus, ya. Jadi proses ini, ikut Yesus, magang dengan Yesus, menjadi serupa dengan Yesus. Itulah pemuritan. Dan lewat hafruta atau kompak kita sebutnya. Jadi inilah pemuritan, saudara. Ya, nah kita jangan kreasi sendiri pemuritan. Ya, kita bikin apa pemuritan? Kelas-kelas, ya belajar-belajar apa? Cuman isi pengetahuan, ya bukan itu, saudara. Ya, jadi saudara, inilah murid sejati. Murid sejati itu apa, saudara? Ikut Yesus. Ya, kita nggak bisa ikut Yesus kalau kita nggak mencintai Yesus lebih dari apapun. Kita nggak bisa ikut Yesus kalau kita apa, saudara? Ya, apa, saudara? Kalau kita seperti saudaraku orang yang Yesus bilang nggak menyangkal diri tiap hari, nggak memikul salib tiap hari. Ya, kalau kita nggak mati kedagingannya, mati egonya, saudara. Yang kita ikut ya kedagingan, ego. Ya, kalau kita masih cinta uang, yang kita ikut pasti uang. Ya, karena Yesus bilang kamu nggak bisa mengabdi kepada dua tuan, nggak bisa. Ya, jadi itulah murid, ikut Yesus. Ya, kemanapun dia pergi, ya terus nempel sama dia, magang. Ya, apa itu magang? Belajar sebagai pemagang, ya kayak saya pernah lukiskan, saudara. Bagaimana kita magang, ya, yaitu saudara kalau seorang mau jadi master chef, dia ikut master chefnya kemana? Ke dapur. Ngapain, saudara? Ya magang. Dia belajar. Master chefnya akan ajarin dia. Nih caranya masak gini ya. Nah, dia belajar langsung magang, praktek langsung, bukan teori-teori. Setelah itu, ya nanti dia menjadi serupa dengan master chef-nya. Ya, nah itu saudara pemuritan. Nah, dulu rabi-rabi saudara, ya hanya bisa saudara melakukan pemuritan jam-jam tertentu. Tapi Yesus bilang, adalah lebih baik jikalau aku pergi kepada Bapa, karena kalau aku tidak pergi kepada Bapa, Roh Kudus itu tidak datang kepada kamu. Ya, jadi lebih baik ya nanti aku akan berdiam di tengah-tengah kamu. Di mana 2-3 orang berkumpul, aku akan ada di situ. Ya, jadi adalah lebih baik ya kalau Roh Kudus datang nanti aku berdiam di dalam kamu. Aku ada di dalam kamu, ya, berdiam di antara kamu, ya. Nah, waktu itu aku bisa pemuritan lebih bebas dengan kalian. Kapan aja, di mana aja, ya, aku bisa pemuritan. Nah, jadi itulah pemuritan, saudara. Ya, lewat kompak 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di situ. Pola pemuritan itu, jangan kita pola pemuritan apa, saudara? Ya, bukan komunitas. Kita pola pemuritannya apa, saudara? Ya, multi level. Saya muridin 3 muridin lagi bawah. Ya, kalau pola itu saudara tidak temukan di dalam Alkitab. Ya, polanya Yesus pakai kompak, hafruta, 2-3 orang. Ya, nah, jadi dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Untuk apa? Supaya kita bisa magang. Next. Jadi, saudara, pemuritan itu, kalau kata kuncinya apa? Magang. Ya, magang. Belajar dari Yesus. Jadi ingat ya, ikut Yesus, belajar dari Yesus, menjadi serupa dengan Yesus. Ya, itulah magang. Ya. Nah, kalau kita magang sama Yesus, saudara, hal apa yang Yesus pertama akan ajarkan? Nah, dia akan ajarkan kita gaya hidupnya dia dulu. Nah, gaya hidupnya Yesus disebut up, in, out.
Ya, inilah yang hilang dari manusia, saudara. Ya, gaya hidup ini, saudara. Ya, gaya hidup apa? Bersekutu dengan Bapa. Yesus 24 jam bersekutu sama Bapa. Coba, ya, dia tinggal di hadirat Bapa. Dia praktek coram Deo, saudara. Ya, tinggal di hadirat Bapa. Ya, saudara, 24 jam. Ya, dia ngobrol sama Bapak 24 jam, saudara. Ya, dia connect terus. Apa yang dia dengar dari Bapak, itu yang dia katakan, saudara, ya. Apa yang dia lihat dari Bapak, itu yang dia lakukan. Jadi itu gaya hidup itu dulu yang Yesus mau ajarkan pada kita. Ya, makanya ini namanya gaya hidup up. Gaya hidup yang kedua, saudara, gaya hidup in, yaitu bersekutu dengan murid-muridnya. Lihat, waktu Yesus datang ke dunia ini, dia terus-menerus bersekutu dengan murid-muridnya. Persekutuan dia dengan murid-muridnya adalah persekutuan yang bersifat gaya hidup. Ya, tiap hari, saudara. Ya, dia bergaya hidup bersekutu dengan dengan muridnya. Ya, dia bilang gini, aku tidak menyebut engkau hamba lagi, tapi sahabat. Bayangin, saudara, dia sahabat dari murid-muridnya. Dia mengasihi murid-muridnya. Dia berharap murid-muridnya mengasihi dia, saudara. Ya, mereka mestinya saling mengasihi. Kristus mengasihi murid-muridnya, murid-murid mengasihi Kristus. Ya, bahkan dia rela menyerahkan nyawanya buat murid-muridnya, saudara. Ya, itulah, saudaraku, gaya hidup kedua yang Yesus miliki, yang dia mau ajar kita. Ketiga, saudara, tadi ya, dia panggil kita ikutlah aku, kamu kujadikan sukses. Amin. Ngantuk, saudara. Ikutlah aku, kamu kujadikan saudara, berhasil. Amin. Nah, itu ya, enggak, saudara. Ya, aku jadikan kamu penjala manusia. Nah, ini Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, jadi dia mau kita belajar menjadi penjala manusia. Makanya dia bilang, ikutlah aku, kamu kujadikan penjala manusia. Jadi pemuritan harus kaitannya sama menjala manusia. Ya, kalau bukan itu, bukan pemuritan. Ya, orang pikir pemuritan itu, saudara, belajar supaya kita sukses di bisnis nanti. Bukan. Ya, itu pemuritan yang udah diselewengkan, saudara. Ya, ikutlah aku, kamu kujadikan penjala manusia. Nah, 3 gaya hidup ini yang Yesus mau ajarkan dulu kepada muridnya. Ya, makanya pemuritan itu ya adalah belajar up, in, out. Ya. Nah, ini yang dipraktekkan oleh gereja mula-mula. Next, kita lihat. Nah, makanya di dalam kompak, saudara, Hafruta, ya, kita belajar 3 hal ini. Itulah pemuritan. Jadi kalau saudara tanya, apa itu pemuritan? Praktek kompak. Itulah pemuritan. Waktu saudara praktek kompak, Yesus ada di tengah-tengah kompak, saudara, 2-3 orang berkumpul, aku ada di situ. Nah, dia ada untuk apa? Untuk ngajar kita, supaya kita jadi pemagangnya. Ya, kita belajar 3 hal ini, gaya hidupnya dia. Ya, gaya hidup up, connect sama Tuhan terus-terusan, nggak berhenti. Ya, kedua, connect sama sesama terus, bersekutu tiap hari. Ya, nah kemudian saudara praktek amanat agung tiap hari, ya, untuk menjadi penjala manusia. Nah, ini 3, saudara, gaya hidup pemuritan. Tapi kita nggak tahu pemuritan bahasnya apa, saudara. Ya, mungkin pelajaran-pelajaran supaya kita berhasil mencapai potensi maksimal. Ya, nah itu, yaitu pemuritan yang kita dapat
dari mana, saudara? Yaitu dari dunia bisnis. Ya, kalau Yesus ini pemuritan, ya, up, in, out. Belajar ini dulu, saudara. Kalau ini aja nggak bisa, yang lain-lain kita nggak bisa serupa dengan Kristus. Ya, jadi belajar up. Nah, makanya gereja mula-mula tiap hari berdoa, tiap hari menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Gereja mula-mula tiap hari bersekutu. Wah, tiap hari, saudara, di rumah-rumah itu kan bersekutu. Ya, terus tiap hari ditambahkan dengan orang yang diselamatkan. Berarti mereka tiap hari, saudaraku, ngapain, saudara? Tiap hari menangin jiwa. Tiap hari, saudaraku, bersaksi. Tiap hari bina jiwa. Begitu ada yang bertobat, nggak nunggu program lama-lama. Langsung diajarin pengajaran rasul-rasul. Kalau kita SPK. Nah, ini dia, saudara. Inilah pemuritan. Ya, jadi pemuritan itu belajar gaya hidupnya Yesus, up, in, out, ya. Nah, hari ini, saudara. Nah, saya mau kasih ide-idenya, saudara. Jadi, ya, kalau saudara mau merintis komunitas kerajaan, gimana caranya? Mulailah, ya, hidup di dalam kompak. Saudara udah punya kompak belum? Ya, termasuk penatua. Saya punya kompak, saudara. Jalanin nggak kompaknya. Nah, kalau kita pemimpin aja nggak punya nggak hidup sebagai murid, ya bagaimana kita bisa mencetak murid? Ya, kita pemimpin, saudara. PKS misalnya, nggak pernah ada kompaknya, saudara. Ya bagaimana dia bisa menghasilkan komunitas terang dan garam itu? Mulai dari sini dulu, punya kompak. Nah ini, saudara, makanya saya tertarik, ya, saya mau terus tiap Jumat latih, saudara, kalau saudara mau taat, mau praktek. Ya, ayo semua kita, saudara, bentuk kompak. Udah ada belum? Ya, mulai. Ya, dengan saudara doa, Tuhan, kompak saya yang mana? Dan tiap hari praktek up in out. Ini dia. Ya, di kompak seru banget, saudara, kalau saudara praktek up in out. Nah, saya kasih agendanya. Gimana kita praktek up in out. Nah, pertama, ingat ya, 3 ini dipraktekannya simultan, bukan satu-satu, ya, bukan up dulu selesai, ya. Gereja mula-mula nggak gitu kan? Oh, bulan ini up, bulan depan in. Nanti amanat agung kapan-kapan. Enggak. Tiap hari up, tiap hari in, tiap hari out. Ya, jadi secara simultan dipraktekkan. Nah, saya kasih gambarannya, karena kita nggak ada waktu praktek. Sebenarnya kalau praktek powerful banget. Pertama up dulu, next. Nah, up itu apa yang kita lakukan, saudara? Praktekkan. Ya, lihat. Ibadah sejati. Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Ya, jadi kalau di kompak kami lakukan ini, saudara. Bersyukur dulu, karena aku menasihatkan kamu demi kemurahan Allah. Maksudnya kemurahan Allah yang sudah menyelamatkan kita. Jadi bersyukur untuk keselamatan. Seorang lepas seorang. Semua anggota kompaknya ya bersyukur. Bersyukur untuk keselamatan. Ya, Tuhan, aku bersyukur, Tuhan. Kau mau selamatkan aku, Tuhan. Orang yang sebenarnya nggak layak. Tuhan, terima kasih Engkau mau mati buat aku, Tuhan. Siapakah aku, Tuhan? Kau beri keselamatan yang begitu mahal. Kau beri dirimu sendiri, Tuhan, mati di kayu salib buat aku. Itu bersyukur untuk keselamatan. Seorang lepas seorang di dalam kompak itu. Nah, setelah itu aku menasihatkan kamu untuk saudara, mempersembahkan tubuhmu. Ya. Nah, bukan hanya itu, saudara. Tapi juga di dalam tubuh ada pikiran, perasaan, kehendak, perilaku. Ya, persembahkan. Tuhan, inilah tubuhku, Tuhan. Tuhan, ampuni. Aku mengaku, Tuhan. Aku masih kurang sungguh-sungguh mempersembahkan tubuhku, Tuhan.
Sehingga seringkali tubuhku Tuhan dipakai untuk Tuhan melakukan hal-hal yang tidak benar, yang jahat. Tuhan, aku seringkali digerakkan oleh kedaginganku yang bermanifestasi perbuatan-perbuatan daging. Ampuni aku Tuhan. Hari ini aku mau persembahkan tubuhku. Nanti yang lain doa lagi. Tuhan ingetin, Tuhan, pikiranku masih suka negatif Tuhan. Pikiran yang jahat, ampuni Tuhan, aku persembahkan pikiranku Tuhan. Supaya menjadi pikiran yang benar, menjadi pikiran yang benar, yang pikiran Kristus Tuhan. Tuhan, ampuni aku pakai imajinasiku Tuhan. Untuk membayangkan hal-hal yang jahat, yang najis, yang kotor. Ampuni Tuhan. Biar imajinasiku hanya membayangkan hal-hal yang kudus. Tuhan. Nah, itu dia saudara. Itu tiap hari ya kita lakukan dengan kompak kita. Coba lakukan kalau nggak breakthrough hidup saudara. Ya, itulah Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Tiap hari lakukan saudaraku bersama kompak saudara. Ya. Nah, kemudian in-nya apa saudara? In-nya itu next bersekutu, koinonia. Ya, next berikutnya. Koinonia itu apa, saudara? Ada yang berpikir koinonia hanya kumpul-kumpul. Ya, enggak, saudara. Nanti saudara coba cari kamus ya, kamus Alkitab. Koinonia itu apa? Saling berkontribusi. Itu artinya koinonia. Saling memberi, saudara. Ya, jadi saling memberi sesuai dengan karunia-Nya. Ya, berkontribusi, saudara. Itu koinonia. Jadi saling memperhatikan. Nah, itu koinonia, saudara. Jadi kita kumpul saling memperhatikan, saling mendengar. Ya, dia punya masalah apa? Ya, saudara. Ya, dia saudaraku seperti apa hidupnya? Ya, kita mau dengar dengan empati. Ya, itulah saling menggembalakan, saudara. Ya, menggembalakan itu artinya apa, saudara? Ya, kita care sama jiwa-jiwa yang ada di kompak. Ya, saya care sama kamu. Saya mau tahu kamu sehat apa enggak. Ya, kalau ada jiwa baru, wah, saya care. Kamu mesti minum susu. Kamu mesti ikut SPK, ya kan? Nah, saudara langsung kita SPK-in dia. Itulah saling saudaraku menjawab kebutuhan. Ya, kalau dia punya kebutuhan A, ya kita jawab. Ya, nah, juga saling mengajar, saudara. Ya, saling mengajar. Ya, nah nggak selalu saling mengajar, saudara bisa saling bernubuat. Ya, saling apa? Menyampaikan pesan Tuhan buat saudara kita. Ya, saling memulihkan, saudara. Nah ini besi menajamkan besi. Ayat emasnya, ayat kuncinya Hafruta kalau nanti saudara Google ya, saudara tahu, yaitu Amsal 27 ayat 17. Ya. Apa katanya saudaraku, seperti besi menajamkan besi, demikianlah kita saling menajamkan. Ya, jadi ingat saudara. Ya, teman kita di dalam kompak itu saudara, dia adalah besi yang dipakai Tuhan menajamkan saya. Saya besi yang dipakai oleh pandai besi untuk menajamkan dia. Kita saling memulihkan, saudara. Saling menyembuhkan. Ya, saling apa, saudara? Menajamkan. Ya, membuat saudara kita makin tajam. Nah, ini in-nya, saudara. Praktekin tiap hari di kompak. Nah, kemudian out-nya apa? Next. Nah, ini amanat agung berikutnya. Ya, saudara udah punya rencana yang intensional nggak untuk melaksanakan amanat agung? Ya, punya nggak rencana yang disengaja? Saya mau menangkan jiwa. Ya, saya mau ya punya murid baru. Ya, saya mau punya murid. Punya belum rencana intensional? Kalau enggak, ya Anda sudah gagal. Ya, ingat saudara, amanat agung itu amanatnya raja.
kita pemuritan belajar ini, saudara. Nah, banyak orang pemuritan tahu apa yang dia belajar. Kita belajar dari Yesus ini. Bagaimana ya kita, saudaraku, memenangkan jiwa. Nah, Yesus dia udah patok. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dia intensional sekali. Dia datang sengaja untuk itu, saudara. Mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah, kita gitu enggak. Kalau kita enggak gitu, kita belum muridnya dia, saudara. Atau murid yang belum belajar seperti dia. Karena untuk ikut Yesus, kita jadi penjala manusia. Ya, punya nggak rencana yang intensional? Nah, ini yang kita bahas di Kompak. Kamu udah punya rencana intensional, mau menangin jiwa, muridin orang. Itu kan amanat agung itu kan? Belum. Lah, kenapa belum? Yuk kita belajar dari Yesus yuk. Nah, saudara, langsung Yesus ajarin kita di Kompak itu. Kan kita pemagangnya kan? Nah, makanya dia yang ngajar kita, saudara. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita bersaksi dan menginjil, bagaimana kita tindak lanjut jiwa-jiwa itu, bagaimana kita meng-SPK-kan jiwa-jiwa itu. Nah, sekarang kita lihat pemuritan, enggak ada keinginan kayak begini, saudara. Ya, nggak tahu dia pemuritan ngapain aja, saudara. Nah, inilah saudaraku, ya, pemuritan jadi murid sejati. Kalau kita jadi murid sejati, saudara, wow, komunitas kita akan jadi komunitas terang dan garam. Karena semuanya murid sejati. Saudara. Kalau kita murid sejati, saudara, kita pasti bisa menjadi komunitas kerajaan. Ya, bersama-sama kita hadir di satu RT, hadir di satu RW, hadir di sekolah, hadir di kampus, hadir di dunia bisnis, pasti kita jadi terang dan garam, saudara. Tapi kalau kita belum murid semua, ya, kita nggak bisa menghasilkan komunitas kerajaan. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Gereja bukan murid sejati, saudara. Tapi jangan-jangan murid palsu. Waduh, ngeri. Ya, saudara, mari. Kita udah jadi murid sejati belum? Nah, ini yang saya mau sampaikan. Nah, hari ini, saudara, udah cukup praktikal. Nah, sebelum saudara praktek, saya mau buka tanya jawab dulu. Kita masih bisa sampai 6.15. Ya, silakan saya kembalikan ke teman-teman. Ya, mungkin ada yang mau kasih peneguhan dulu, waduh Pak Edi ini saya hari ini baru ngerti misalnya, atau oh makin jelas ya apa itu ya kaitannya ya apa komunitas kerajaan dengan murid misalnya ya. Oh saya baru ngerti Pak Edi, jadi murid itu gimana? Selama ini nggak jelas ya. Oke, baik, saya serahkan kembali ya, mungkin screen-nya bisa dimatikan saudara. Nah, boleh ya saya kembalikan siapa yang bertugas, Bang Darwin dulu deh. Dapat apa ya, mau sharing silakan, mau meneguhkan atau nanti mau pimpin tanya jawab silakan.